terkait aksi semalam tentu sangat mengapresiasi ya, karena memang masyarakat punya aspirasi, menyalurkan aspirasi tentu ke DPR dan ke KPU, itu hal-hal yang sangat wajar. Tapi kemudian kami KPU Kabupaten Batubara tentu dalam hal ini tuntutan-tuntutan para pengunjuk rasa perlu kami jelaskan bahwa KPU Kabupaten Batubara telah melaksanakan pembentukan badan ad hoc ini sesuai dengan aturan dan tuntutan yang pertama dari kelompok massa kemarin. Ya, tuntutan yang pertama tentu terkait adanya oknum komisioner KPU yang akan mencaleg 2 periode ya. Semalam itu yang kita dengar. Kalau itu kita melihat bahwa sampai saat ini kita tidak mengetahui ada komisioner KPU yang akan mencaleg di 2024. Jadi ini hanya tudingan-tudingan yang sangat tidak beralasan menurut kami, karena sampai saat ini tidak ada terkonfirmasi anggota KPU itu akan mencaleg di pemilu 2024. Kemudian satu yang perlu kami jelaskan bahwa adanya tudingan-tudingan terkait caleg, kemudian adanya tudingan bahwa calon-calon ini sudah dipersiapkan sebelumnya, ini tentu logikanya tidak ada, karena ada beberapa proses di rekrutmen badan ad hoc untuk PPK ini. Yang pertama, administrasi ini melalui aplikasi ya, melalui aplikasi, kemudian terkonek langsung ke KPU RI, dan kemudian ada proses CAT. Memang ada proses CAT ini yang pada prosesnya ini online ya, servernya langsung ke KPU RI, kemudian dilakukan CAT, nilainya langsung keluar, kita umumkan ini secara transparan dan tidak ada yang komplain pada saat itu, karena ada masa tanggapan masyarakat. Jadi tanggapan masyarakat itu mulai dari 2 Desember sampai 10 Desember pasca pengumuman CAT. Dan proses CAT ini memang yang masih energi, yang muda-muda ini yang dimungkinkan lulus, karena memang kita lihat pada proses CAT itu beberapa incumbent ini di masing-masing kecamatan yang sudah punya pengalaman justru tidak lulus, karena mungkin secara usia, kemudian orang-orang yang berpengalaman tapi usianya sudah cukup tua, ini yang memang banyak yang kalah ya di CAT. Tapi kemudian banyak teman-teman mahasiswa, adik-adik yang berpikirnya masih energik dan pengetahuannya masih segar ya, ini yang dimungkinkan lulus untuk CAT kemarin. Kita melihat dari beberapa kecamatan ya. Kemudian setelah itu KPU melakukan wawancara. Di wawancara ini tentu ada beberapa indikator penilaian sesuai dengan keputusan KPU 476. Ini terkait pedoman teknis ya, pembentukan badan ad hoc untuk proses wawancara. Di sini ada pengetahuan kepemiluan, kemudian ada komitmen, kemudian ada rekam jejak. Tentu nilai dari CAT yang sudah dikeluarkan, kemudian yang diumumkan, tidak diakumulasi dalam nilai wawancara. Artinya proses penilaian dalam wawancara ini tidak lagi mencampur adukan pada proses nilai CAT. Jadi kita lihat penilaian wawancara ini memang dari pengetahuan kepemiluan, teknis penyelenggara kepemiluan, kemudian kelembagaannya, kemudian pengetahuan wilayah juga kita pertanyakan, kemudian administrasi kepemiluan. Jadi memang kita lihat secara pengetahuan clear ya, KPU RI membuat CAT bahwa pengetahuan kepemiluannya sudah dilakukan dengan proses CAT. Namun kemudian KPU Kabupaten Batubara atau KPU Kabupaten melaksanakan wawancara ini memperkuat kembali sampai di mana pengetahuan peserta terkait pemahaman kepemiluannya, terutama kelembagaan kepemiluan, kemudian pengetahuan wilayah dan juga administrasi kepemiluan. Ini sangat penting. Kemudian yang terpenting lagi ada poin kedua, komitmen. Komitmen ini tentu pandangan pribadi ya, peserta wawancara terkait integritas, kemudian profesionalitas dia ke depan, bagaimana menjalankan proses tahapan-tahapan untuk membantu KPU Kabupaten Kota. Kemudian ada loyalitas.
kemudian juga ada PC. Ketika seseorang duduk di jabatan PPK kecamatan, dia harus punya misi dan visi. Visi apa yang harus dia bawa ke depan untuk mensukseskan pemilu tahun 2024. Kemudian yang ketiga, ada rekam jejak. Rekam jejak ini di sini kita melihat meskipun seseorang tidak punya pengalaman kepemiluan, kemudian juga dia hanya punya pengetahuan, kita lihat dari pengetahuan kepemiluannya, tentu rekam jejak ini sangat membantu. Ada riwayat pengalaman kepemiluannya, kalau meskipun ini tidak ada riwayat pengalaman organisasi. Jadi kita lihat latar belakang organisasinya seperti apa, ini bisa didudukkan tidak nanti di posisi PPK kecamatan, masing-masing kecamatan maksud saya. Kemudian ada riwayat pengalaman kerja, ini juga mendukung. Kemudian riwayat pendidikannya. Kita melihat dari beberapa sisi terkait cakupan-cakupan materi wawancara. Kemudian baru KPU Kabupaten Batubara menilai masing-masing peserta wawancara berdasarkan proses pleno KPU. Terkait ada beberapa tudingan bahwa KPU Kabupaten Batubara curang, kemudian tidak transparan. Ini bisa kami selaku atas nama KPU menjelaskan terkait proses itu. Jadi proses wawancara, setelah diwawancarai kemudian masing-masing sudah mendapatkan nilai terkait nilai pengetahuan kepemiluan, kemudian komitmen, integritas, dan rekam jejak. Tentu kami KPU Kabupaten Batubara memerintahkan operator, staf sekretariat kami mengupload seluruh nilai hasil wawancara ke Siakba. Siakba ini sistem administrasi KPU dan Badan Ad Hoc. Tentu dari aplikasi ini ada ketentuan-ketentuan sesuai dengan Juknis 476 yang dikeluarkan oleh KPU RI. Nah, pada proses ini seluruh nilai yang diwawancarai ini seluruhnya diupload, sehingga nilai-nilai itu Siakbalah yang menentukan siapa sebenarnya pemenangnya berdasarkan ranking yang sudah diinput ke aplikasi tersebut. Nah, setelah aplikasi ini menginput seluruh prosesnya, menginput seluruh nilai hasil wawancara, baru kemudian keluar ranking dan keluar berita acara di Siakba berdasarkan ranking 1 sampai 10 yang lulus, kemudian ada 5 yang tidak lulus. Nah, yang 1 sampai 10 yang lulus inilah nanti yang akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batubara, 5 menjadi anggota PPK dan 5 menjadi PAW, pengganti antar waktu anggota PPK setiap kecamatan. Jadi untuk informasi kepada publik, sebenarnya ini tidak betul bahwa ada oknum KPU yang telah mempersiapkan anggota PPK sebelumnya. Ini menurut saya tidak ada logikanya, karena rekrutmen ini dikontrol oleh sistem administrasi KPU dan Badan Ad Hoc, yaitu Siakba. Dalam hal ini KPU Kabupaten Batubara menandatangani berita acara ini, berita acaranya pun langsung keluar dari Siakba. Jadi berita acara itu ditandatangani oleh KPU berdasarkan hasil yang sudah terkoneksi dari KPU Kabupaten Batubara ke KPU. Untuk proses transparansi, sebenarnya KPU Kabupaten Batubara tentu berupaya melakukan transparansi seterbuka mungkin kepada publik. Yang pertama, aplikasi Siakba ini proses tolak ukur KPU Kabupaten se-Indonesia melakukan transparansi. Pengumuman yang dilakukan oleh KPU di luar dari media-media informasi, kemudian di luar dari Facebook, website dan sebagainya, ada sistem Siakba ini, sistem aplikasi administrasi KPU dan Badan Ad Hoc ini yang bisa diakses oleh semua peserta wawancara, baik peserta yang lulus maupun peserta yang tidak lulus. Kemudian bisa juga diakses oleh Bawaslu.